Di dalam sebuah keluarga, ada sang suami yang setiap hari bekerja tanpa lelah, mengorbankan waktu dan tenaganya demi memenuhi kebutuhan keluarganya ini guys. Namun, setiap kali menanyakan ke sang istri kemana perginya gaji yang telah diberikannya, jawaban istri ini selalu sama guys, sudah habis, tapi tanpa penjelasan yang jelas. Seolah usaha dan keringat suami yang tercurahkan tak pernah berarti, lenyap begitu saja tanpa bekasnya. Nah, perasaan tak dihargai perlahan mengakar di dalam hatinya guys, sehingga menumbuhkan kekecewaan yang kian mendalam, hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, dimana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Skenario Mengelabui Polisi Seolah-olah Jadi Korbannya. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Jawa Timur pada tahun 2019 lalu. Di sebuah perumahan karyawan Afdeling Dampar, Kebun Mumbul, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Berdiri sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal sepasang suami istri. Fani Amalia Herniati, perempuan berusia 24 tahun, hidup bersama suaminya Randy Setiawan yang berumur 28 tahun. Hubungan mereka yang berawal dari cinta akhirnya mengantarkan keduanya pada pernikahan di bulan Januari tahun 2019 guys. Demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, Randy menjalani pekerjaannya sebagai penjaga malam di perumahan tersebut. Bersama-sama, mereka memulai perjalanan rumah tangga dengan harapan bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Nah guys, Randy ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama Fani meski kondisi mereka sederhana. Namun, sejak bulan kelima pernikahannya, ia merasa Fani semakin tertutup terutama soal keuangan. Randy berharap istrinya lebih terbuka dalam berbagai hal termasuk masalah pribadi dan keluarga demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Sayangnya guys, menurutnya Fani tetap enggan berbagi meskipun mereka telah berstatus suami istri. Nah, di sini guys, setiap kali si Randy menanyakan gaji yang telah diberikan, Randy ini hanya mendapatkan jawaban singkat bahwa uang itu sudah habis tanpa penjelasan. Nah, dalam keluarga guys, atau dalam rumah tangga, keterbukaan finansial itu sangatlah penting. Namun, si Fani ini justru semakin tertutup, sehingga membuat Randy merasa diabaikan sebagai kepala keluarga. Nah, tekanan ekonomi yang berat semakin memperburuk situasi, hingga Randy ini kehilangan kesabaran. Frustasi yang menumpuk membuatnya sulit berpikir jernih, hingga akhirnya ia mengambil keputusan tragis yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kronologi kejadian. Nah, pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2019, si Randy ini guys yang sedang bertugas sebagai penjaga malam di perumahan karyawan Afdeling Dampar tiba-tiba memutuskan untuk pulang lebih awal sekitar pukul 3 malam waktu Indonesia Barat. Ia berpamitan kepada rekan kerjanya dengan alasan istrinya sedang sakit dan ia perlu segera menjenguknya. Namun dalam perjalanan pulang pikirannya terasa kosong. Rasa kecewa terhadap Fani dan tekanan dalam rumah tangga membuatnya semakin terbebani guys. Nah, begitu tiba di rumah guys, si Randy ini terdiam sejenak, mencoba untuk menenangkan diri. Matanya sempat tertuju pada album pernikahan mereka, sehingga membangkitkan kembali kenangan tentang awal pernikahan yang dulunya dipenuhi kebahagiaan. Nah, setelah itu,
Ketika hendak tidur, ia memilih berpindah ke kamar depan. Dia enggan berbagi tempat tidur dengan Fanny. Namun tak lama kemudian guys, istrinya ikut pindah dan tidur di kamar depan bersamanya. Nah, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat guys, Fanny yang tengah menemani Randy berbaring di kasur, tanpa alasan yang jelas guys, tiba-tiba si Randy ini mengambil sebilah pisau dan mengarahkannya ke perut istrinya. Cap, cap, cap. Nah, bersamaan dengan itu guys, ia membekap mulut si Fanny ini menggunakan bantal agar tidak berteriak. Dalam kejadian mengerikan itu membuat Fanny ini panik sehingga banyak kehilangan cairan merah yang membuatnya kehilangan nyawa. Sang istri yang baru dinikahi selama 9 bulan itu meregang nyawa di tangannya sendiri guys. Padahal sebagai sang suami, si Randy ini seharusnya menjadi pelindung bagi pasangannya. Nah, setelah memastikan istrinya tak lagi bernyawa, ia mengambil sebuah boneka besar berwarna biru dan meletakkannya di atas tubuh si Fanny ini. Sementara pisau itu guys masih tertancap di tubuhnya. Usai melakukan tindakan keji itu guys, si Randy ini kemudian keluar dari rumah dan menuju kediaman orang tuanya yang berjarak sekitar 10 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, ia meninggalkan sepeda motornya beserta kunci rumah. Si Randy ini guys mencoba berpura-pura dengan menghubungi adiknya Renda serta bibinya Sri Hartati. Nah, di sini ia meminta mereka datang ke rumahnya untuk menemui Fanny dan menanyakan obat apa yang ingin dibeli dengan alasan sejak tadi Fanny tidak menjawab teleponnya. Sementara itu, Randy sendiri mengaku sedang berada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang untuk pergi ke apotek membeli obat yang konon dipesan oleh istrinya ini. Di sini guys, Randy juga mengatakan kepada Renda dan bibinya bahwa kunci rumahnya yang satu ikatan dengan kunci sepeda motor masih tertinggal di kendaraan yang ia tinggalkan di rumah orang tuanya di Dusun Tempura, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari. Ia pun meminta mereka untuk mengambil kunci rumahnya terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat Fanny berada. Setelah itu guys, Renda dan Baby Sri terlebih dahulu pergi mengambil kunci rumah Randy sebelum akhirnya bergegas menuju kediaman Randy dan Fanny sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di sana guys, suasana rumah tampak sunyi seolah tidak ada penghuninya. Nah, mereka pun berinisiatif mencoba memanggil si Fanny ini, namun tak ada jawaban. Bibi Sri dan Renda kemudian masuk ke dalam kamar. Awalnya mereka mengira Fanny sedang tertidur dengan sebuah boneka beruang biru yang tergeletak di atas tubuhnya. Namun ketika boneka itu disingkirkan, mereka langsung tersentak kaget guys. Nah, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata mereka. Nah, pisaunya ini guys masih tertancap di perut Fanny ini. Sementara tubuhnya berlumuran cairan merah. Tanpa pikir panjang, mereka pun berteriak meminta pertolongan. Suara mereka terdengar oleh para tetangga yang langsung bergegas mendatangi rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat menyaksikan kondisi Fanny yang sudah tak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan, seorang warga segera menghubungi Randy untuk memberitahu kejadian tersebut. Mendengar kabar itu, Randy buru-buru kembali ke rumah dan setibanya di sana, ia ini guys pandainya dia ini berpura-pura histeris dan menangis sejadi-jadinya saat melihat kondisi istrinya yang telah meninggal dunia. Padahal dia inilah pelaku utamanya. Sudah kayak film di sinetron-sinetron. Di sini guys, para warga yang tidak tahu berusaha menenangkan Randy yang tampak begitu terpukul atas kepergian istrinya dalam kondisi yang tidak wajar. Dengan ekspresi penuh kesedihan, Randy berpura-pura terkejut dan seolah tak percaya bahwa Fanny, wanita yang baru dinikahinya selama 9 bulan, kini telah tiada dalam keadaan tragis. Di sisi lain, kejanggalan dalam kematian Fanny membuat salah seorang warga segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Mendapat laporan itu, tim dari Polsek Mumbulsari dan Polres Jember segera menuju ke lokasi kejadian.
Saat tiba di sana, pihak berwajib langsung melakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil pengecekan, cairan merah di sekitar tubuh korban masih tampak segar guys. Namun sebagian besar sudah terserap oleh kasur busa. Selain itu guys, pisau yang ditemukan masih tertancap di sisi kiri perut korban menembus hingga ke kasur guys. Astagfirullahaladzim. Nah guys, setelah dilakukan evakuasi, jenazah si Fani ini dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penyelidikan awal, sempat muncul dugaan bahwa Fani mengakhiri hidupnya sendiri. Dugaan ini muncul setelah Renda menunjukkan pesan WhatsApp terakhir dari Fani yang berisi permintaan maaf. Namun pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan yang membuat teori tersebut sulit diterima. Berdasarkan analisis forensik, kedalaman luka akibat tusukan pisau mencapai 26 cm guys. Hampir 30 cm guys, sepanjang garis yang sering kita temuin itu guys. Panjang banget kan? Bahkan hingga menembus punggung dan menyentuh kasur. Polisi menilai jika seseorang menusuk dirinya sendiri pada kedalaman 5 hingga 10 cm saja, rasa sakit yang luar biasa akan membuat tangannya refleks melepaskan pisau tersebut. Dengan kondisi tersebut, sangat kecil kemungkinan Fani mampu menusuk dirinya sendiri hingga sedalam itu. Nah, selain itu guys, boneka beruang biru yang menutupi luka korban semakin menguatkan dugaan bahwa seseorang sengaja menutupi buktinya. Polisi menilai kecil kemungkinan Fani masih sempat menutupi dirinya sendiri jika ini benar kasus bunuh diri. Dugaan perampokan juga muncul. Tetapi setelah pemeriksaan TKP, tidak ditemukan tanda pembobolan atau kerusakan, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci. Dengan temuan ini, polisi pun menyingkirkan kemungkinan bunuh diri maupun perampokan sebagai penyebab kematian Fani. Pada saat itu guys, penyelidikan polisi mulai mengarah kepada suami korban, yakni Rendy Setiawan. Ia mengklaim sedang membeli obat di apotek saat kejadian dan mulai khawatir karena pesan WhatsApp-nya tak dibalas. Namun, setelah oleh TKP dan pemeriksaan saksi, polisi meragukan alibinya. Saat penyidik memeriksa apotek yang disebutkan, tak ada satupun karyawan yang melihat Rendy di sana pada waktu yang diklaimnya, semakin menguatkan kecurigaan terhadapnya. Setelah alibi mengenai keberadaannya di apotek terbantahkan, kecurigaan polisi semakin menguat terkait keberadaan kunci rumah. Berdasarkan pemeriksaan, hanya ada satu kunci rumah dan kunci tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Rendy dan ditaruh di sepeda motornya. Dengan berbagai kejanggalan ini, polisi pun melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap si Rendy ini. Nah, setelah dilakukan interogasi panjang, si Rendy yang ahli drama ini akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku menghabisi nyawa istrinya akibat kekecewaan mendalam karena merasa tidak dihargai sebagai suami. Fani yang tertutup dan tekanan ekonomi dalam rumah tangga mereka semakin memicu emosinya. Rasa sakit hati dan frustasi akhirnya membuatnya melakukan tindakan keji tersebut secara spontan tanpa perencanaan. Selain itu guys, terungkap bahwa Rendy yang mengirim pesan WhatsApp dari ponsel Fani ke adiknya untuk merekayasa seolah-olah istrinya bunuh diri. Rumah tangga mereka mulai bermasalah sejak bulan kelima pernikahan, dipicu oleh sikap Fani yang tertutup dan persoalan ekonomi. Rendy merasa gajinya selalu habis tanpa kejelasan, sementara Fani masih bisa memberi uang kepada keluarganya jika mereka meminta. Kapolres Jember menyatakan kasus ini terungkap setelah penyelidikan 12 jam guys. Rendy mencoba menyusun alibi dengan berpura-pura berada di luar rumah saat kejadian. Ia juga meminta kerabatnya menanyakan obat kepada Fani untuk mendukung alibinya. Namun saat rumahnya didatangi, Fani ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan bukti dan pengakuan Rendy, polisi menangkapnya dan menyita barang bukti, termasuk pisau, pakaian korban, pakaian tersangka, ponsel korban dan ponsel tersangka, serta kasur, spray bantal, dan boneka di TKP. Atas perbuatannya, Rendy dijerat Undang-Undang KDRT Pasal 44 Ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara serta Pasal 338 KUHP dengan hukuman serupa.
Dari kisah ini kita belajar bagaimana kurangnya komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga dapat berujung pada konflik yang fatal. Ketidakjujuran serta tekanan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu tindakan di luar nalar. Oleh karena itu guys, kepercayaan dan solusi bersama sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak berakhir dengan tragis. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangatlah membantu. Bagaimana menurut kalian kasus ini guys? Bye-bye.